Bahan-bahan untuk masa perdarahan yaitu sphygmomanometer, kemudian masker, handscoon, alkohol 70%, kapas kering, lancet darah, dan hand sanitizer, dan stopwatch. Pertama-tama seperti biasa, kita cuci tangan terlebih dahulu, kemudian memakai masker dan juga sarung tangan. Selanjutnya, kita akan memasang bendungan dengan menggunakan sphygmomanometer pada tekanan 40 mm Hg. Kemudian, bersihkan voller baik lengan bawah menggunakan kapas yang dibasahi dengan alkohol 70%. Kemudian, tusuk menggunakan lancet pada 3 cm di bawah lipatan siku dengan kedalaman 3 mm. Jika sudah mulai terlihat adanya darah yang keluar, nyalakan stopwatch. Kemudian, setiap 30 detik, gunakan kertas sari untuk menghisap darah yang keluar. Kemudian, hitung masa perdarahannya. Waktu menghisap darah, jangan sampai menekan kulit. Percobaan dinyatakan tidak valid jika masa perdarahan kurang dari 1 menit atau diameter salah satu bercak darah pada kertas sari tidak ada yang 5 mm atau lebih. Pada masa perdarahan cara IV, nilai normal ada 1-6 menit, sedangkan pada cara DUP, nilai normal ada 1-3 menit. Perbedaannya hanyalah pada letak pengambilan darah, di mana pada cara IV pada voller lengan bawah, kalau cara DUP pada bawah, kalau cara DUP pada cuping telinga. Kemudian seperti yang sudah ada pada kertas sari, di mana terdapat 8 titik darah dan ada salah satu yang 5 mm, sehingga ini dinyatakan valid karena ada yang lebih dari 5 mm dan lebih dari 1 menit. Kemudian jumlah masa perdarahan pada percobaan kali ini didapatkan 4 menit, di mana dengan cara IV dinyatakan normal. Dengan masa pembekuan Lee and White, di mana bahan-bahan yang diperlukan yaitu jarum dan fluid 5 ml, kemudian bendungan, kemudian tabung 4 buah tabung, alkohol 70% dan juga kapas kering, dan stopwatch. Pertama-tama, lakukan fungsi vena, di mana ketika darah sudah mulai terlihat pada daerah squid atau masuk ke dalam squid, nyalakan stopwatch. Kemudian hisap darah sebanyak 5 ml. Kemudian setelah didapatkan darah sebanyak 5 ml, kemudian alirkan darah secara perlahan ke dalam tabung, di mana masing-masing tabung sebanyak 1 ml. Sampai terisi 4 tabung, masing-masing 1 ml, 1 ml. Kemudian, setiap 30 detik, miringkan tabung pertama sampai terjadi pembekuan. Catat masa pembekuan pada tabung pertama. Ketika tabung pertama sudah membeku, setiap 30 detik lanjut lagi ke tabung kedua sampai tabung kedua membeku. Begitu seterusnya sampai ke tabung keempat. Masa pembekuan merupakan rata-rata dari masa pembekuan pada tabung kedua, ketiga, dan juga keempat. Nilai normal masa pembekuan yaitu 9-15 menit. Alat yang diperlukan pemeriksaan Rumpel slit yaitu sphygmomanometer dan stopwatch. Langkah pertama yaitu bendung lengan atas menggunakan sphygmomanometer pada tekanan 100 mmHg jika tekanan darah pasien 120/80 mmHg. Jika tekanan kurang dari 100 mmHg, dapat dilakukan pembendungan pada nilai pertengahan sistolik dan diastolik. Pertahankan selama 10 menit.
Jika percobaan dilakukan setelah melakukan percobaan masa perdarahan IV, pembendungan dilakukan selama 5 menit. Kemudian lepaskan bendungan sampai tanda-tanda statis tidak ada lagi. Kemudian hitung jumlah petekia yang terdapat pada lingkaran yang berdiameter 5 cm yang letaknya 4 cm dari fossa cubiti. Hasil positif didapatkan petekia lebih dari 10 di dalam lingkaran. Hasil negatif jika tidak didapatkan petekia lebih dari 10 atau petekia kurang dari 10. Kemudian hasil positif juga didapatkan jika pada percobaan IV sudah tampak adanya petekia. Seperti yang kita tahu, golongan darah yang paling sering yaitu penggolongan ABO dan juga penggolongan resus. Pada percobaan kali ini, saya akan menggunakan teknik forward grouping, di mana pada forward grouping ini mendeteksi antigen dari golongan darah dengan menambahkan antisera. Dan bahan yang diperlukan yang pertama adalah antisera A yang berwarna biru, kemudian antisera B yang berwarna kuning, kemudian antisera AB yang berwarna putih, dan juga antisera D ini untuk pemeriksaan resus, di mana botolnya putih dan tutupnya berwarna merah. Kemudian darah lengkap, pipet tetes, dan juga kartu golongan darah dan pipet pengaduk. Langkah pertama, teteskan 1 tetes darah pada setiap lingkaran. Kemudian, teteskan antisera A pada lingkaran pertama. Kemudian, antisera B pada lingkaran kedua, antisera AB pada lingkaran ketiga, dan anti-D pada lingkaran keempat. Kemudian, aduk menggunakan batang pengaduk pada lingkaran pertama. Sebelum berpindah lingkaran, pengaduk harus dibersihkan terlebih dahulu. Aduk sampai ke lingkaran terakhir. Kemudian dapat didapatkan berbagai hasil seperti pada gambar, di mana pada golongan darah A didapatkan hasil pada anti A dan anti AB akan terjadi aglutinasi. Sedangkan pada golongan darah B akan terjadi aglutinasi pada anti B dan anti AB. Pada golongan darah AB akan terdapat aglutinasi pada anti A, anti B, dan anti AB. Pada golongan darah O tidak terdapat adanya aglutinasi. Untuk resus sendiri, untuk resus positif terdapat aglutinasi, dan untuk resus negatif tidak terdapat aglutinasi. Untuk golongan darah A, hal ini membuktikan bahwa pada golongan darah A terdapat antigen A dan antibodi terhadap B. Pada golongan darah B, terdapat antigen B dan antibodi terhadap A. Pada golongan darah AB, terdapat antigen A dan antigen B, tetapi tidak terdapat antibodi. Kemudian pada golongan darah O, tidak terdapat antigen, tetapi terdapat anti A dan anti B. Sekian penjelasan saya, terima kasih.